Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada sedikit materi ya. Topik pembelajaran kita hari ini adalah bunyi panjang dan bunyi pendek ya. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, bunyi panjang adalah bunyi yang dinyanyikan lebih lama. Sedangkan bunyi pendek adalah bunyi yang dinyanyikan tidak lama atau pendek. Ya, contoh yang misalnya gini, kalau bunyi panjang, misalnya kalau Bapak nyanyikan do, itu bunyi yang panjang. Sedangkan kalau bunyi pendek, do, 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 do. Oke ya, pahamnya semua ya, kira-kira begitu ya. Kalau bunyi contoh dari bunyi panjang dan bunyi pendek. Selanjutnya kita akan membedakan pada sebuah lagu mana itu bunyi pendek, mana dan mana yang bunyi panjang. Ini kita ada lagu Ruri Abangku. Ya, judul lagunya adalah Ruri Abangku. Bapak tulis dulu liriknya. Ini liriknya. Untuk membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek, kita membutuhkan yang namanya simbol. Simbolnya adalah yang pertama, untuk bunyi yang panjang kita berikan tanda strip. Sedangkan untuk bunyi pendek kita berikan dia tanda kutip segitiga. Nah, Bapak nyanyiin satu kali ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Ya, lagunya seperti itu. Nah, kita untuk membedakan bunyi pendek dan bunyi panjang, kita harus satu baris. Pertama kita nyanyikan dulu baris pertama. Ruri adalah abangku, ya. Yang bunyi panjang adalah di bagian yang kunya, ya. Maka di tanda ku kita berikan tanda strip. Sedangkan di bagian Ruri adalah abang, itu dia kita kasih tanda kutip segitiga karena merupakan bunyi yang pendek. Ruri adalah
abangku. Ruri adalah abangku. Panjang ya bunyi ya. Sedangkan yang lainnya adalah pendek, maka kita berikan tanda kutip untuk menandakan kalau bagian itu adalah bunyi pendek. Kemudian baris keduanya, rajin dan senang belajar. Sama seperti yang di atas. Ternyata yang bunyi panjangnya adalah di kata jar, sedangkan di kata rajin dan senang bela itu bunyinya pendek, maka kita berikan tanda kutip. Ya. Kemudian selanjutnya, dengan menyandang tas di bahu. Sama lagi, bunyi panjangnya ada di terakhir, yang lainnya bunyinya pendek. Nah, selanjutnya yang baris terakhir, Riang menuju sekolah. Ya. Riang menuju sekolah. Itu dia termasuk yang panjangnya adalah bagian lahnya, sedangkan yang lainnya itu dia bunyi pendek. Ya. Jadi caranya untuk membedakan mana bunyi panjang dan mana bunyi pendek itu cukup dengan dinyanyikan ya, atau kalian bisa lihat notnya. Ya, di notnya itu kalau dia mempunyai, kalau misalnya di notnya itu, misalnya notnya begini, 3 titik titik titik. Nah, ini termasuk bunyi panjang. Tapi kalau misalnya notnya adalah 5 begini, 5 ada garis di atas pakai bendera, ini adalah bunyi yang pendek. Ya. Begitu kira-kira ya. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Setelah kita bisa membedakan mana bunyi pendek, mana bunyi panjang, sekarang kita masuk kepada tekanan kuat ya, tekanan kuat. Apa itu tekanan kuat ya? Jadi pada dalam lagu itu ada yang namanya, dalam lagu itu ada tekanan kuat dan tekanan lemah. Ya. Artinya ketika nada tersebut merupakan tekanan kuat, maka kita harus menyanyikan lagunya sedikit lebih kuat di bagian situ. Misalnya di bagian ru, ru-nya kita anggap aja ru-nya itu adalah tekanan kuat, maka di bagian ru kita harus nyanyikan sedikit lebih kuat. Sedangkan kalau misalnya tekanan lemah, dia itu berarti tidak perlu dinyanyikan dengan kuat. Contoh, kalau misalnya di ru itu adalah tekanan kuat, dirinya adalah tekanan lemah, jadi kita nyanyikan ru ri. Nah, ya, ru ri gitu ya. Jadi itu membantu musik supaya lebih hidup. Nah, biasanya tekanan kuat itu selalu terdapat pada awal lagu. Ya. Atau di awal birama. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan, kita bedakan mana bunyi panjang dan mana bunyi yang tekanannya kuat dan mana bunyi yang tekanannya pendek. Nah, untuk kita nyanyikan ya, kita sambil berpatokan dengan buku ya. Jadi ini kan 3/4 ru-nya ya, 3/4. Nah, ini termasuk tekanan lemah ya. Tekanan lemah. Jadi tekanan kuatnya ada di sini, awal tekanan kuatnya. Jadi ru ri adalah ya, gitu ya. Nah, kemudian ru ri adalah tekanan kuat,
abangku. Tekanan kuat lagi, rajin. Tekanan kuat lagi ya, rajin dan senang. Tekanan kuat lagi, belajar. Ya. Terus ini masih tekanan kuat. Dengan tekanan kuat lagi, menyandang. Dengan menyandang, ya, dengan menyandang tas di bahu. Ya, jadi ba-nya itu masih bunyi tekanan kuat. Riang, ya, tekanan kuat lagi. Menuju, tekanan kuat. Sekolah, ya, ini tekanan kuat lagi. Ya, jadi kalau misalnya, kenapa Bapak kasih tanda sama dengan di sini? Itu adalah simbol dari tekanan kuat ya. Jadi simbol untuk tekanan kuat itu kita berikan tanda sama dengan. Ya. Bapak ulangi sekali lagi nyanyinya. Ruri adalah abangku. Kuat kan? Rajin. Tekanan kuat lagi. Dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu. Ya, maaf ini salah. Dia di hu. Di kata hu ya. Di kata hu dia bunyi tekanan kuatnya. Riang menuju sekolah, ya. Jadi itu bagian yang punya tekanannya kuat, sedangkan yang lainnya yang tidak ada simbol itu berarti dia tekanannya lemah, ya. Itu saja kira-kira topik hari ini. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung japri Bapak ya.